Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai salah satu bab dalam mata kuliah fisiologi tanaman, yaitu tentang faktor eksternal yang mempengaruhi mekanisme dan proses fisiologis yang ada di dalam tubuh tanaman. Salah satunya yang berpengaruh terhadap mekanisme dan proses yang ada di dalam tubuh tanaman adalah air. Nah, air sebagai faktor tumbuh eksternal dari tanaman perlu kita pahami bagaimana perannya di dalam tubuh tanaman, dan itu akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Sebagai pendahuluan, rekan-rekan harap ketahui bahwa 70-90% dari bobot tanaman itu terdiri dari air. Artinya hanya sekitar 10 sampai maksimal 30% tubuh tanaman yang merupakan bahan selain daripada air. Adapun persentase air yang ada di dalam tubuh tanaman itu tergantung dari 4 faktor. Yang pertama adalah umur. Tanaman yang berumur lebih tua cenderung memiliki kandungan air lebih rendah dibandingkan tanaman yang berumur muda. Jadi tanaman yang berumur lebih muda itu memiliki persentase kandungan air yang lebih banyak dibandingkan tanaman yang berumur lebih tua. Yang kedua adalah spesies. Beberapa spesies tanaman itu memiliki kandungan air yang lebih tinggi dibandingkan spesies tanaman yang lain. Spesies tanaman yang berkayu itu cenderung memiliki persentase kandungan air yang lebih rendah dibandingkan dengan tanaman dari jenis herba, di mana tanaman yang dari jenis herba itu mengandung air yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah jaringan tanaman. Jaringan tanaman yang berbeda itu memiliki kandungan air yang berbeda pula. Sebagai contoh, daun biasanya memiliki kandungan air lebih banyak dibandingkan dengan batang pada satu spesies tanaman. Meskipun di spesies tanaman yang lain bisa jadi sebaliknya. Batang mengandung lebih banyak air dibandingkan daun. Artinya, antar jaringan tanaman, antar spesies, dan antar umur tanaman itu memiliki kandungan air yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat adalah lingkungan. Tanaman yang hidup di lingkungan dengan ketersediaan air yang cukup itu akan berbeda persentase kandungan air di dalam tubuh tanaman itu dibandingkan tanaman yang hidup di lingkungan yang memiliki kecenderungan untuk memiliki suplai air yang lebih sedikit. Tanaman yang hidup di areal gurun misalkan itu memiliki kecenderungan untuk menyimpan sebagian besar air itu di dalam tubuh tanaman itu, sehingga dia memiliki kandungan air yang lebih banyak dibandingkan tanaman yang hidup misalkan di areal yang memiliki ketercukupan suplai air. Kemudian, apa fungsi air bagi tanaman? Fungsi air bagi tanaman sangat banyak sekali. Ya, ada kurang lebih sekitar 13 fungsi. Tapi beberapa fungsi yang sangat penting, kurang lebih sekitar 5 fungsi yang rekan-rekan semuanya harus pahami,
harus dipahami dengan sangat dalam, karena ini akan membantu menjelaskan tentang berbagai macam proses fisiologis. Yang pertama adalah fungsi air sebagai pelarut dan medium reaksi kimia. Kemudian fungsi air yang kedua adalah sebagai medium transport. Apakah itu transport unsur hara dari dalam tanah menuju akar, dari akar menuju batang, dari batang menuju daun, itu membutuhkan air sebagai medium transportnya. Begitupun sebaliknya, fotosintat dari daun didistribusikan ke seluruh tanaman, ke batang, ke bunga, ke buah, ke akar, itu membutuhkan air sebagai transportnya. Tanpa adanya air atau pada kondisi kekurangan air, maka laju transport baik dari dalam tanah menuju bagian atas tanaman maupun dari daun ke seluruh tubuh tanaman akan terhambat. Kemudian fungsi air yang ketiga adalah menentukan turgor sel atau tekanan sel. Tanaman yang cukup memperoleh suplai air, turgor selnya akan tinggi, tanaman akan terlihat segar. Tanaman akan terlihat layu, itu akibat dari tekanan turgor sel yang turun, karena suplai air itu tidak mencukupi. Ketika diberi air, ketika disiram, maka tanaman segera menyerap air yang diberikan dan memulihkan tekanan turgor pada kondisi semula. Maka kita lihat ketika tanaman layu, kita siram, dia akan segar kembali. Itu merupakan pengaruh dari tekanan turgor sel. Kemudian yang paling penting di antara banyak fungsi air adalah sebagai bahan baku fotosintesis. Tanpa adanya air, maka mustahil terjadi fotosintesis. Air inilah yang menjadi sumber H atau sumber hidrogen pada proses fotosintesis. Jadi air itu dipecah dengan energi sinar matahari dari H2O menjadi H+ dan oksigen. Nah, oksigen itu merupakan hasil samping dari fotosintesis. Kemudian molekul H itu digabungkan dengan karbon menjadi apa yang kita kenal sebagai glukosa, H12O6 ya. C6H12O6. Jadi hanya itu berasal dari air. Jadi ketika suplai air kurang, maka tentu pengaruhnya adalah penurunan laju fotosintesis. Kemudian yang keenam adalah fungsi air sebagai transpirasi ya. Di dalam proses transpirasi sebagai mekanisme tanaman untuk mempertahankan suhu, itu membutuhkan adanya air. Yang diuapkan adalah air, ya, air yang ada di dalam tubuh tanaman. Tanpa adanya air, maka transpirasi juga akan terhambat, dan ketika tidak mendapatkan suplai pengganti dari dalam media tanam, maka tanaman akan layu. Itu adalah sebagian dari fungsi air bagi tanaman. Kemudian kita akan membahas tentang ketersediaan air di dalam tanah. Kita harus ketahui bahwa air yang dapat diserap dari tanah oleh perakaran tanaman itu disebut sebagai air tersedia atau available water. Kemudian air yang tersedia adalah perbedaan antara jumlah air di dalam tanah pada kapasitas lapang atau field capacity, yaitu air yang tetap tersimpan di dalam tanah dan tidak tertarik oleh gaya gravitasi, dan jumlah air di dalam tanah pada titik layu permanen atau pada kondisi kelembapan tanah di mana tanaman tidak akan segar kembali pada
kelembapan 100%. Jadi yang rekan-rekan perlu pahami adalah tidak 100% air yang ada di dalam tanah itu bisa diserap oleh tanaman. Yang bisa diserap adalah air tersedia. Apa itu air tersedia? Air tersedia adalah air pada kapasitas lapang dikurangi air pada titik layu permanen. Saya ilustrasikan, misalkan pada kapasitas lapang jumlah airnya 1 liter. Pada titik layu permanen airnya adalah 0,1 liter. Jadi berapa air liter yang tersedia bagi tanaman adalah 1 dikurang 0,1 atau 0,9 liter. 0,9 liter itulah air yang tersedia. Jadi ketika 0,9 liter itu sudah diserap tanaman atau mengalami evaporasi, hilang dari media tanam, yang tertinggal hanya 0,1 liter, maka jumlah tersebut 0,1 liter itu sudah tidak bisa lagi diserap oleh tanaman. Jadi bukan terus misalkan kita siram media kita 1 liter, terus 1 liter itulah yang tersedia tanaman bagi tanaman, tidak. Jadi untuk menghitung air tersedia, kita harus ketahui berapa kapasitas lapangnya dan berapa titik layu permanennya. Gampangnya, kapasitas lapang adalah ketika air itu kita siram sampai jenuh, dan ketika kita beri lagi air, maka air pemberian kita itu sudah tidak bisa lagi ditangkap atau ditahan oleh tanaman, tapi air itu langsung lolos atau menetes keluar dari media tanam. Nah, pada titik itulah disebut sebagai kapasitas lapang. Oke, kita lanjutkan tentang pengambilan dan penyerapan air. Air dapat terserap ke dalam tanaman karena adanya gradien atau perbedaan potensial air pada lingkungan internal tanaman atau di tubuh tanaman dan antara tanaman dengan tanah. Diilustrasikan seperti ini ya. Ketika stomata tertutup, maka potensial air tanaman itu sama dengan potensial air pada tanah. Maka karena tidak ada perbedaan potensial, maka tidak terjadi penyerapan air. Itulah mengapa untuk dapat menyerap air dari media tanam, tidak boleh stomata itu menutup semua. Kalau menutup semua, tekanan di tanaman sama dengan tekanan yang di dalam tanah. Nah, ketika stomata membuka, sebagian atau seluruh stomata membuka, yang terjadi adalah potensial air pada daun, ya, potensial air yang ada di daun itu lebih kecil dibandingkan potensial air yang ada di tangkai daun. Nah, potensial yang ada di tangkai daun lebih kecil dibandingkan potensial yang ada di batang. Potensial air yang ada di batang lebih kecil dibandingkan potensial air yang ada di dalam akar. Potensial air yang ada di dalam akar, potensial air yang ada di dalam akar lebih kecil dibandingkan potensial air yang ada di dalam tanah. Yang terjadi adalah air akan mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah, sehingga arah pergerakan airnya adalah dari tanah menuju akar, menuju batang, menuju tangkai daun, dan akhirnya menuju daun sebagai titik finalnya. Nah, ketika potensial ini sudah sama semua, karena disuplai dari tanah, tentu potensial air yang ada di akar naik. Potensial air yang ada di akar naik, dia bergerak ke batang, terus bergerak ke tangkai daun, dan akhirnya bergerak ke daun. Ketika sudah sama, maka
air ini akan berhenti untuk ngalir. Dia akan mengalir kembali ketika ada pemanfaatan atau kehilangan air yang ada di daun. Ketika yang ada di daun itu potensial airnya turun, maka pergerakan akan terjadi lagi. Jadi seperti itu mekanismenya. Jadi teman-teman, tidak ada tidak ada penyerapan secara sengaja seperti yang terjadi di organisme yang lain. Misalkan hewan atau manusia itu ada mekanisme minum, ya. Kita menyerap, ya, menghisap begitu. Nah, kalau di tanaman tidak. Pergerakannya adalah pergerakan pasif, tidak membutuhkan energi. Jadi dalam menyerap air ini tanaman tidak keluar energi, tidak membutuhkan energi. Beda nanti ketika kita bicara soal penyerapan unsur hara atau penyerapan nutrisi. Itu ada mekanisme pasif, ada mekanisme aktif. Ada mekanisme yang tidak membutuhkan energi, ada mekanisme yang membutuhkan energi. Sementara kalau di penyerapan air, ini murni mekanismenya pasif, tidak membutuhkan energi. Baik, kita lanjutkan. Laju penyerapan biasanya disimbolkan atau dalam satuan mililiter per second atau mililiter per detik, itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah kelembapan tanah atau kandungan air di dalam tanah. Semakin tinggi kelembapan, semakin banyak kandungan air, maka laju penyerapannya cenderung lebih tinggi. Tapi sebaliknya, ketika kelembapan tanahnya rendah, kandungan airnya sedikit, laju penyerapannya akan ikut turun, akan juga rendah. Kemudian yang kedua adalah kontak akar dan tanah, yaitu jumlah akar, panjang akar, serta luas akar. Itulah mengapa kesehatan akar, ya, kemampuan akar untuk berkembang itu sangat berpengaruh terhadap laju penyerapan air. Ketika tanaman itu akarnya hanya sedikit, pendek, tidak meluas, maka dengan kandungan air tanah yang sama, tanaman yang memiliki akar lebih banyak, itu laju penyerapan airnya lebih tinggi. Jadi perlu kita pahami, perlu kita pastikan bahwa tanaman kita itu mampu menghasilkan akar yang banyak, akar yang panjang, dan akar yang luas. Untuk apa? Untuk meningkatkan kontak antara akar dengan tanah. Ukuran akar itu tidak menjadi faktor penentu. Jadi ukuran akar bukan faktor penentu, tapi adalah luasnya. Jadi luasnya itu yang penting, bukan ukurannya. Sedikit gede-gede itu kalah dengan yang kecil tapi banyak. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena luas permukaan yang kontak dengan tanah itu lebih tinggi pada akar yang kecil-kecil tapi banyak. Itu yang perlu dipahami. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan atau gradien potensial air antar bagian tanaman dan tanah. Tadi sudah di slide sebelumnya kita lihat, ya, ada potensial di daun, di batang, di ranting, di akar, ya, kemudian dengan di tanah. Semakin tinggi gradien antar bagian tanaman tadi, maka lajunya makin cepat. Misalkan gradien antara daun dengan batang itu 30%, itu laju penyerapannya akan lebih tinggi dibandingkan yang perbedaan gradien antara daun dengan batang itu cuma 10% misalkan. Itu akan berbeda laju penyerapannya. Nah, apa sih yang mempengaruhi perbedaan gradien tadi? Salah satunya adalah
kecepatan pemanfaatan di bagian ujung, di tempat finalnya, yaitu di daun. Jadi ketika daun itu cepat memanfaatkan air ini, maka gradiennya akan lebih tinggi. Jadi ketika disuplai air oleh daun langsung diubah menjadi fotosintat, ya, digunakan untuk fotosintesis atau digunakan untuk transpirasi, maka gradien yang timbul akan tinggi, ya, gradien yang timbul akan besar, sehingga itulah yang menyebabkan laju penyerapannya semakin cepat. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tahanan air, ya, tahanan air. Tahanan air ini maksudnya adalah, mohon maaf, tahanan tanaman, ya. Tahanan tanaman ini yang dimaksud adalah tingkat hambatan yang dialami oleh air ketika dia bergerak. Karena tadi di awal slide sudah kita bicarakan ada tanaman berkayu, ada tanaman herba, kandungan airnya berbeda, itu memiliki tahanan tanaman yang juga berbeda-beda. Tanaman berkayu itu tahanan tanamannya lebih tinggi dibandingkan yang herba, karena air harus bergerak di antara sel-sel kayunya, di antara ligninnya. Itu yang menyebabkan pergerakan air ini jadi lambat. Berbeda dengan herba. Herba, tanaman yang memang didominasi oleh air, tidak mengandung lignin yang terlalu banyak, maka air itu gampang bergerak, cepat bergerak. Ketika dia cepat bergerak, maka laju penyerapannya juga akan lebih tinggi. Jadi misalkan kita bandingkan antara kayu jati dengan sawit, pasti tahanan tanamannya lebih tinggi kayu jati. Maka laju penyerapan air antara jati dengan sawit pasti lebih tinggi sawit. Tapi antara sawit dengan sawi, tinggian mana? Tentu tinggian sawi. Kenapa tinggian sawi? Karena sawi itu herba. Sawi itu tidak mengandung lignin yang sebanyak sawit. Nah, persentase penyerapannya lebih tinggi. Walaupun jumlah totalnya tentu lebih tinggi sawit karena memang ukuran tanamannya lebih besar. Tapi ketika dibandingkan dengan per kilogram tanaman, akan jauh lebih tinggi yang tanaman herba. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tahanan pada tanah. Tanah lempungan dengan tanah pasiran itu pergerakan airnya berbeda. Pada tanah lempungan itu tahanannya lebih tinggi. Pergerakan airnya lebih sulit dibandingkan yang pasiran. Maka ketika tanaman itu ditanam di lempungan, dengan yang satu ditanam di tanah pasiran atau tanah yang lebih gembur seperti itu, maka laju penyerapannya lebih tinggi yang di tanah gembur dibandingkan yang ada di tanah lempungan. Karena apa? Karena pergerakan airnya berbeda. Pergerakan airnya berbeda, walaupun misalkan dengan volume akar yang sama, jumlah akar yang sama, tetap akan berbeda. Yang di lempungan lebih lambat dibandingkan yang di pasiran, laju penyerapannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Di lapangan, kandungan air ini tidak seragam sepanjang profil tanah. Kita sudah belajar tentang profil di mata kuliah yang lain. Kita lihat ada horizon A, ada horizon B, begitu ya. Nah, di horizon yang berbeda ini kandungan airnya tidak sama. Ketika kandungan air tinggi, maka tekanan potensial di tanaman dibandingkan yang ada di tanah itu lebih kecil. Ketika kandungan air itu rendah, maka potensial air di tanaman dibandingkan dengan di tanah itu lebih besar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita membahas tentang evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini adalah istilah yang menggabungkan dua istilah yang lain. Jadi evapotranspirasi itu merupakan total dari evaporasi ditambah dengan total dari transpirasi.
evaporasi itu adalah kehilangan air dari tanah, dari permukaan tanah, atau langsung dari air itu sendiri tanpa ada medium dari tanaman, itu disebut evaporasi. Misalkan kita siram tanah yang tidak ada tanamannya, di situ akan air akan sebagian menjadi uap, ya, menjadi uap air, menguap, itu disebut evaporasi. Kemudian kita punya baskom atau kita punya kolam, di situ ada airnya, air itu langsung menguap ketika terkena sinar matahari, itu disebut evaporasi. Tidak ada peran tanaman di situ. Nah, berbeda dengan evaporasi, kalau transpirasi itu adalah kehilangan air melalui medium tanaman. Jadi kehilangan air dari daun, kehilangan air dari batang, kehilangan air dari ranting, dari bunga, dari buah, itu adalah disebut transpirasi. Jadi gabungan dari evaporasi dan transpirasi ini adalah kehilangan air baik dari medium non tanaman maupun dijumlahkan dengan kehilangan air dari medium tanaman. Evaporasi itu tergantung dari energi matahari, merubah air dari fase cair menjadi uap atau menguap. Sementara kalau transpirasi itu gaya penggerak utama penyerapan air jauh di atas tekanan akar dan penyerapan aktif, itu transpirasi. Tadi saya jelaskan ketika penggunaan di dalam daun itu cepat, salah satunya karena transpirasi, maka dia merupakan penggerak penyerapan air. Air akan segera terserap ketika laju penggunaan di daun itu tinggi. Nah, laju penggunaannya untuk apa? Untuk transpirasi dan untuk fotosintesis. Jadi dua itu penggunaan air. Jadi ketika rekan-rekan menjumpai istilah evapotranspirasi, itu artinya yang dimaksud adalah kehilangan air dari media tanam secara langsung maupun dari tanaman yang ada di media tanam itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi dibagi menjadi dua, ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang ada di dalam tubuh tanaman itu sendiri. Nah, faktor internal itu akan mempengaruhi tahanan pergerakan air dari tanah ke udara, ya. Jadi dipengaruhi oleh tahanan pergerakan air dari tanah ke udara. Tadi saya contohkan, tanah lempungan itu tahanannya lebih tinggi dibandingkan tanah pasiran. Artinya apa? Artinya ketika ada air di dalam tanah, di dalam tanah lempungan dan di dalam tanah pasiran, itu yang akan lebih cepat hilang adalah air yang ada di tanah pasiran. Kenapa? Karena air lebih gampang bergerak di tanah pasiran dibandingkan dengan yang ada di tanah lempungan. Kemudian faktor eksternal atau faktor lingkungan itu adalah disebut sebagai tuntutan atmosfer atau tuntutan evaporasi. Misalkan ada angin, misalkan ada intensitas sinar matahari, ya. Ketika anginnya bergerak lebih cepat, maka laju evaporasi juga akan meningkat. Tapi ketika anginnya tidak bergerak cepat, intensitas sinar matahari rendah, maka evapotranspirasi dengan sendirinya juga akan turun atau juga akan rendah. Jadi sekali lagi, yang mempengaruhi evapotranspirasi adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pada tanah adalah tahanan pergerakan air. Kalau faktor internal pada tanaman misalkan adalah anatomi dari tanaman itu sendiri. Misalkan tanaman yang memiliki daun daun lebar, ya, kemudian tipis, itu akan lebih tinggi laju transpirasinya dibandingkan tanaman yang memiliki daun tebal ataupun daunnya memiliki lapisan-lapisan lilin. Nah,
itu akan menjadi tahanan pergerakan air tersendiri bagi tanaman ya. Kemudian faktor eksternalnya adalah tuntutan atmosfer. Contohnya adalah angin dan intensitas sinar matahari. Oke, kita lanjutkan lagi. Faktor eksternal yang mempengaruhi tuntutan atmosfer tadi ya, secara lebih detail lagi ini dijelaskan ada 4 ya. Pertama adalah radiasi matahari, di mana 75 sampai 85% radiasi matahari itu digunakan untuk memanaskan daun dan tanah, bukan untuk fotosintesis. Beberapa jurnal mengatakan bahwa radiasi matahari yang digunakan untuk fotosintesis itu sebenarnya tidak lebih dari 5% dari total radiasi matahari yang sampai ke tanaman. Sementara yang lainnya itu digunakan untuk evaporasi dan transpirasi. Kemudian yang kedua adalah temperatur atau suhu, di mana suhu yang tinggi itu akan meningkatkan kapasitas udara untuk menyimpan air, atau dalam arti lain ketika suhunya tinggi maka laju evaporasi juga akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena kapasitas udara untuk menyimpan air dalam bentuk uap itu juga akan meningkat. Kemudian yang ketiga adalah relative humidity atau kelembapan relatif, biasanya diberi simbol RH. Makin tinggi kandungan air di udara, maka tuntutan atmosfer akan turun. Dalam arti lain adalah ketika kelembapannya tinggi, maka laju evaporasinya akan turun. Jadi ketika kita menanam tanaman di areal yang memiliki kelembapan relatif yang tinggi, justru evapotranspirasinya akan rendah. Sebaliknya, ketika kita menanam tanaman di areal yang memiliki kelembapan rendah, maka laju kehilangan air melalui evaporasi dan transpirasinya akan tinggi atau akan meningkat. Yang keempat adalah angin. Aliran udara di permukaan daun akan meningkatkan gradien potensial air antara permukaan daun dengan di dalam daun. Sehingga apa yang terjadi? Balik lagi ke prinsip tadi ya, prinsip di awal tadi, air bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ketika di permukaan daun itu potensialnya rendah, lebih rendah dibandingkan potensial air yang ada di dalam daun, maka air akan mengalir keluar, akan mengalir ke permukaan daun. Sampai di permukaan daun, karena ada efek aliran udara tadi, dia akan mengalami evapotranspirasi. Dia akan menguap, hilang dari tubuh tanaman. Ini bisa dibuktikan dengan sangat mudah. Contohnya, kita kipasi dua tanaman yang ukurannya sama, ya, yang kita perlakukan dengan cara yang sama, suhu ruangannya sama, satu dikipasi, satu enggak. Maka tanaman yang dikipasi tadi ya, ada aliran udara yang lebih cepat, itu akan lebih cepat kehilangan air. Media tanamnya akan lebih cepat kering dibandingkan tanaman yang tidak dialiri aliran udara dari kipas tadi. Walaupun media tanam itu ditutup, jadi media tanamnya ditutup, tidak kena aliran udara dari kipas, tetap media tanam itu akan lebih cepat kering. Kenapa? Karena penyerapan airnya lebih tinggi di tanaman yang ada atau yang terkena oleh aliran udara. Jadi cara membuktikannya gampang seperti itu. Tanaman yang ada di bagian pinggir dari kebun terkena angin, ya, aliran anginnya lebih cepat, dia akan cenderung lebih mudah mengalami kekurangan air dibandingkan tanaman yang ada di tengah kebun, yang terlindung oleh tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya, yang aliran udaranya lebih lambat.
itu akan memiliki laju penyerapan air lebih rendah dibandingkan yang ada di pinggir tadi. Tidak ada perlindungan dari tanaman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita membahas tentang faktor internal yang mempengaruhi transpirasi, ya. Apa saja yang mempengaruhi transpirasi? Pertama adalah penutupan stomata. Stomata adalah saluran utama proses transpirasi. Kalau di sekolah menengah atas kita sering stomata ini kita sebut sebagai mulut daun, ya, mulut daun. Tapi sebenarnya tidak tepat ya istilah mulut daun ini. Kenapa? Karena sebenarnya dia bukan mulut ya. Kalau mulut itu kan untuk menelan. Ya, mulut itu untuk menelan. Nah, stomata ini bukan untuk menelan ya. Stomata bukan untuk menelan tapi justru dia untuk mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah air. Yang dikeluarkan adalah gas ya. Gas apa? Adalah gas oksigen ya, adalah gas oksigen. Yang diserap adalah CO2 untuk fotosintesis. Yang dikeluarkan selain oksigen bentuknya adalah air dalam bentuk uap air ya, H2O. Ketika stomata itu membuka, maka air bisa keluar. Maka pada saat itu transpirasi bergerak cepat. Tapi ketika stomata itu menutup, ya, entah itu karena faktor cahaya atau faktor kelembapan, maka tidak ada jalan untuk air dari dalam tubuh tanaman itu keluar. Maka pada saat itu laju transpirasinya akan menurun. Yang kedua adalah jumlah dan ukuran stomata. Jadi masih tentang stomata ya. Stomata tanaman itu beda-beda, baik jumlahnya maupun ukurannya. Bahkan posisinya pun berbeda. Ada tanaman yang stomatanya itu di atas. Ada tanaman yang stomatanya itu hanya di bawah. Di bawah daun maksud saya ya. Tapi ada juga tanaman yang di atas ada, di bawah ada. Walaupun biasanya ya jumlahnya berbeda. Umumnya yang bagian bawah lebih banyak, tapi di atas tetap ada gitu ya. Nah, jumlah stomata yang banyak, ukuran stomata yang besar itu akan meningkatkan laju transpirasi. Ya, akan meningkatkan laju transpirasi. Berikutnya adalah jumlah daun. Semakin banyak daun, tentu semakin banyak mulut atau semakin banyak stomata tadi. Oleh karena itu, ketika tanaman memiliki banyak daun, transpirasinya akan tinggi. Itulah mengapa beberapa tanaman itu memiliki mekanisme untuk menggugurkan daun. Tidak perlu dipotong, tidak perlu dipangkas, dia akan gugur sendiri. Untuk apa dia menggugurkan daun? Dia menggugurkan daun dengan satu tujuan, yaitu menurunkan transpirasi. Kenapa harus diturunkan? Karena tanaman itu tahu dia tidak bisa menyerap air dari media tanamnya. Di media tanam airnya sedikit. Kalau daun ini tetap ada, tetap melakukan transpirasi, maka tanaman akan terancam mengalami kekeringan. Maka yang dia lakukan adalah menggugurkan daun. Jadi pengeluarannya diturunkan, walaupun pemasukannya tidak tambah, minimal dia bisa survive. Itu ya kaitannya dengan jumlah daun dan mekanisme pengguguran daun. Kemudian penggulungan dan pelipatan daun. Beberapa jenis tanaman ketika dia mengalami penyinaran dengan intensitas tinggi, dia akan daunnya akan menggulung dan melipat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengurangi permukaan daun yang langsung terkena panas matahari. Sehingga tidak terjadi peningkatan suhu pada daun. Efeknya adalah transpirasinya bisa ditekan dibandingkan tanaman yang tidak bisa atau tidak memiliki mekanisme penggulungan daun. Yang kelima atau yang terakhir adalah kedalaman dan proliferasi akar, yaitu jumlah akar dibagi dengan volume tanah.
Hal ini berkaitan atau berpengaruh pada kemampuan penyerapan air. Tanaman yang memiliki kedalaman perakaran yang besar, ya, akarnya sampai ke dalam, proliferasinya tinggi, itu akan cenderung memiliki laju transpirasi yang tinggi dibandingkan tanaman yang akarnya dangkal, proliferasi akarnya rendah, itu umumnya memiliki transpirasi yang rendah pula. Karena apa? Karena pengaruh terhadap kemampuan penyerapan air, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita membahas tentang kekeringan, ya, atau kekeringan atau kekurangan kelembapan, ya. Nah, kekeringan atau kekurangan kelembapan ini perlu kita pahami karena, ya, di masa yang akan datang, karena pengaruh dari pemanasan global, ya, yang mengakibatkan perubahan iklim, perubahan pola hujan, kecenderungannya adalah terjadi peningkatan peristiwa kekeringan, ya, baik itu di tanaman hortikultura maupun di tanaman perkebunan. Itu akan sering kita temui terjadinya peristiwa kekeringan. Oleh karena itu, kita harus memahami apa sebenarnya yang terjadi ketika tanaman mengalami defisit suplai air atau yang kita kenal sebagai kekeringan, ya. Nah, setiap tanaman itu memiliki respon yang berbeda. Bahkan satu jenis tanaman yang berbeda varietas, yang berbeda kultivar, itu memiliki respon terhadap kekeringan yang berbeda-beda. Sama-sama sawit, varietas A dengan varietas B itu responnya akan berbeda. Sama-sama tanaman sayuran, antara sawi dengan kangkung respon terhadap kekeringannya berbeda. Antara jagung dengan padi itu respon kekeringannya berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan itu, ya? Yang pertama adalah aktivitas metaboliknya. Tentu kita tahu aktivitas metabolik antara jagung dengan padi berbeda, maka ketahanan dan responnya terhadap kekeringan juga akan berbeda. Yang kedua adalah morfologi atau kenampakan luar dari tanaman. Kenampakan luar dari tanaman yang berbeda tentu akan berpengaruh terhadap kemampuannya dalam menghadapi kekeringan. Tanaman yang memiliki cadangan air yang banyak di tubuh tanaman itu, kemudian lapisan daunnya ada lapisan lilinnya, secara morfologis seperti itu memiliki ketahanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tanaman yang daunnya tipis, daunnya lebar, kemudian tidak ada lapisan lilinnya, ya, kemudian batangnya tidak punya cadangan air, itu akan cenderung memiliki ketahanan terhadap kekeringan yang rendah. Yang ketiga adalah tingkat pertumbuhan. Tanaman yang berbeda fase, walaupun itu merupakan tanaman yang berasal dari spesies yang sama, itu respon terhadap kekeringannya berbeda. Pada fase bibit dibandingkan pada fase remaja, dibandingkan pada fase dewasa, itu responnya berbeda-beda. Sawit pada fase pembibitan kecenderungannya dia tidak tahan kekeringan. Pada fase remaja juga seperti itu, kecenderungannya tidak memiliki ketahanan yang tinggi terhadap kekeringan. Tapi pada fase tanaman dewasa, ketahanannya lebih tinggi dibandingkan tanaman yang lebih muda. Pada saat dia sudah mencapai umur yang tua, dia mengalami penurunan kemampuan menghadapi kekeringan. Jadi bentuknya itu seperti kurva terbalik, ya. Jadi dari rendah meningkat sampai ke tinggi, kemudian turun lagi. Jadi berbeda fase, berbeda ketahanan. Kemudian yang keempat, ini yang perlu kita pahami, yaitu potensial hasil panen. Semakin tinggi potensial hasil panen suatu tanaman, maka respon terhadap kekeringannya akan semakin rendah, ya, ketahanan terhadap kekeringannya semakin rendah. Tanaman yang punya potensi 30 ton per hektar per tahun
itu lebih rentan terhadap kekeringan dibandingkan tanaman yang misalkan potensi hasilnya cuman 20-25 ton, itu lebih tinggi ketahanannya terhadap kekeringan. Kenapa seperti itu ya? Karena ada mekanisme internal di dalam tubuh tanaman terkait pemanfaatan air ini ya. Ada tanaman yang lebih banyak mengalokasikan air untuk pertumbuhan vegetatif, ada tanaman yang lebih banyak mengalokasikan air untuk pertumbuhan generatif ya, dan lain sebagainya. Itu berpengaruh terhadap ketahanan tanaman terhadap kekeringan. Kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa catatan ya sebelum kita tutup pertemuan pada pada kesempatan kali ini. Ada beberapa catatan. Yang pertama adalah pertumbuhan sel itu merupakan fase paling sensitif terhadap kekeringan. Ya, pertumbuhan sel itu paling sensitif. Artinya ketika terjadi kekeringan pada saat fase pertumbuhan sel, maka pertumbuhan sel akan langsung terhambat. Kemudian yang kedua adalah penurunan pertumbuhan sel itu akan menurunkan sintesis protein dan pengembangan sel. Ya, ketika pertumbuhannya terhambat, tentu sintesis proteinnya akan turun. Maka perkembangan sel, ya, diferensiasi dan lain sebagainya itu juga akan turun. Maka akan terjadi penghambatan perkembangan sel, mengalami penghambatan perkembangan jaringan, mengalami perhambatan pengembangan organ. Selanjutnya mengalami perlambatan dalam pengembangan tanaman itu sendiri secara keseluruhan ya. Kemudian catatan yang ketiga adalah pengembangan sel yang terhambat itu akan menurunkan menurunkan perkembangan organ. Salah satunya adalah luas daun. Maka tanaman yang mengalami kekurangan air atau kekurangan kelembapan cenderung memiliki daun yang lebih sempit. Ya, kenapa lebih sempit? Itu karena memang pada saat pertumbuhan sel sudah terganggu, sintesis proteinnya terganggu, perkembangan selnya terganggu, sehingga bentuk daunnya jadi lebih kecil, bentuknya kadang terjadi deformasi bentuk ya, itu adalah pengaruh dari kekeringan. Kemudian terkait dengan sintesis hormon ya, pada saat terjadi penurunan potensial air itu akan meningkatkan sintesis beberapa hormon. Salah satunya ya adalah asam absisat ya. Asam absisat akan meningkat. Nah, asam absisat inilah yang sama dengan hormon etilin itu menyebabkan pengguguran daun. Nah, sitokinin di mana perannya ya? Ketika terjadi penurunan potensial air, terjadi kekeringan, sitokinin justru meningkat. Nah, kita tahu sitokinin ini untuk pembentukan bunga. Nah, ketika sitokinin meningkat, maka tanaman itu kan segera memiliki kecenderungan untuk menghasilkan bunga, walaupun jumlahnya sedikit, ukurannya kecil. Ya, contoh realnya, contoh nyatanya adalah ketika saya ambil contoh cabai ya, ketika cabai itu mengalami kekeringan, yang terjadi adalah cabai itu segera berbunga, kemudian menghasilkan buah. Bunganya sedikit, buahnya sedikit. Nah, ini kok bisa? Kekeringan kok malah menghasilkan buah? Ya, itu adalah mekanisme alami dari tanaman untuk menghasilkan keturunan sebelum dia mengalami kematian ya. Jadi tanaman itu ketika stres justru segera cepat-cepat menghasilkan bunga, cepat-cepat menghasilkan buah, menghasilkan biji, ada keturunannya dan dia mati. Nah, itu mekanisme alami pada tanaman ya. Hormon ABA menyebabkan penutupan stomata dan pengguguran daun. Hormon sitokinin dan etilin itu menyebabkan pemasakan buah atau biji yang prematur. Jadi ukurannya masih kecil langsung mateng ya. Itu adalah efek dari peningkatan sintesis dari hormon sitokinin dan etilen. Baik, saya kira itu rekan-rekan semuanya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih membahas mengenai peran faktor eksternal air terhadap proses fisiologis di dalam tubuh tanaman,
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.